Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Meisin semenjak peristiwa penyergapan di rumah kediaman Empu Hanggareksa beberapa waktu yang lalu, hidup terlunta-lunta di dalam pelariannya. Dia berjalan dengan tujuan yang tidak pasti. Agar jangan mudah dikenali orang, dia sengaja menukar pakaiannya dengan pakaian yang biasa dikenakan seorang gembel jalanan. Rambutnya dibiarkannya acak-acakan, tak pernah disisir. Demikian juga wajahnya kelihatan kotor. Di pagi yang cerah itu, ketika matahari bersinar dengan cemerlang di atas langit, Meisin tiba di pasar Singasari. Dia segera menyelinap di antara kerumunan orang-orang yang sibuk berjual beli. Karena merasa lapar dan haus, dia segera menghampiri seorang penjual makanan. Tapi dia benar-benar terkejut ketika selesai makan, mendadak dia baru menyadari bahwa uangnya telah tidak ada lagi. Penjual makanan pun marah-marah. Dia dituduh sebagai seorang pencuri. Kau pasti seorang pencuri? Tidak, Tuhan. Tidak. Saya bukan seorang pencuri. Kau sudah mengambil 3 potong kue dan 2 cangkir minuman. Dan sekarang kau tidak mau membayarnya. Apakah itu bukan seorang pencuri namanya? Ayo bayar. Bayar cepat. Kalau tidak aku akan berteriak kau. Jangan, Tuhan. Jangan berteriak. Sabarlah sebentar. Barangkali saya bisa menemukan kembali uang saya yang hilang. Saya akan mencarinya, Tuhan. Apa? Kau mau pergi? Kau mau melarikan diri? Tidak. Ayo tunggu. Kau jangan coba-coba melarikan diri. Tidak, Tuhan. Saya tidak akan melarikan diri. Kalau kau ingin melarikan diri, maka aku akan berteriak. Saya akan mencari uang saya yang hilang, Tuhan. Wah, awas. Jangan main-main kau. Kau pencuri busuk. Pencuri! Pencuri! Ada pencuri! Gimana itu orangnya itu? Apa? Siapa yang mencuri? Lihat, Sambal. Dia telah mencuri makananku. Dia tidak mau membayar. Uangnya katanya hilang. Bukankah itu sama juga dengan mencuri? Tapi uang saya benar-benar hilang, Tuhan. Mana bisa. Kau gembel jalanan.
Mana mungkin kau punya uang? Kau pasti mencuri. Ayo, ngaku saja. Ngaku bahwa kau adalah pencuri. Tapi saya benar-benar tidak mencuri, Tuhan. Ayo Sambang, seret saja orang itu ke tengah-tengah lapangan. Pukul saja dia kalau tidak mau mengaku. Kalau masih juga tidak mau mengaku, bawa saja dia ke istana Singasari. Serahkan pada prajurit-prajurit Kediri. Jangan, Tuhan. Jangan. Saya bukan pencuri. Ampun, Tuhan. Ampun apa? Ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Kau bandelnya. Mau ikut apa tidak? Ayo, cepat. Kemana, Tuhan? Kemana Tuhan akan membawa saya pergi? Pokoknya ikut. Ayo, cepat. Atau kau ingin kupukul di sini? Ayo. Jadi kau masih tetap keras kepala ya? Kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu yang tercela itu. Kau pencuri busuk, dia ada jalanan, pencuri busuk. Sungguh, Tuhan. Saya bukan pencuri. Apa? Saya memang orang susah. Tapi saya bukan pencuri. Saya pasti bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Pintar ngomong. Aduh. Dengar, kalau kau masih juga tidak mau mengaku perbuatanmu, kau akan kupukul sampai babak belur. Jangan kau kira aku tak kenal wanita-wanita gelandangan seperti kau ini. Wanita seperti kau banyak berkeliaran di sekitar kota Singasari. Mereka pura-pura menjadi pengemis gelandangan, tapi sebenarnya mereka hanya untuk mencari kesempatan pencuri. Orang-orang seperti kau ini mesti ditangkap dan dipenjarakan. Orang-orang seperti kalian ini hanya mengganggu pemandangan di dalam kota saja. Tuhan tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kau makan tanpa mau bayar, apakah itu bukan bukti? Saya bukan tidak mau bayar, Tuhan. Uang saya hilang, dan saya bersedia mencari kembali uang saya hingga ketemu. Saya bukan pencuri, Tuhan. Kurang aja. Kau berani melorot padaku ya? Tuhan sungguh kejam. Tuhan telah berpuas sewenang-wenang. Ya, aku memang kejam. Orang seperti kau ini tidak perlu diperlakukan dengan baik. Ya, rasakan. Sambang, centeng pedagang pasar Singasari itu terus mengayunkan tangannya bertubi-tubi. Mesin mengaduh kesakitan dan beberapa kali dia tersungkur jatuh kena hantaman tangan laki-laki bertampang kasar itu. Mereka yang berkerumun di sekitar tempat itu tak ada yang berani bersuara ataupun campur tangan. Sekalipun di wajah mereka nampak tidak menyetujui sikap Sambang yang kasar dan bengis terhadap seorang wanita. Sambang terus mengayunkan tangannya. Tapi mendadak, seseorang mencekal pundaknya dari belakang. Siapa kau? Sabar, kawan. Sabarlah. Tenang. Kau jangan turut campur urusanku. Ayo, minggirlah. Kalau tidak, kau pun akan menjadi sasaran pukulanku. Tenang, kawan. Aku sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Aku hanya menaruh iba melihat seorang perempuan yang tidak berdaya dianiaya. Apakah dia sanak familimu? Bukan. Dia bukan apa-apaku. Kalau begitu minggirlah. Wanita gelandangan ini sudah berani mencuri di pasar Singasari. Karena itu, dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Apakah sudah terbukti bahwa dia mencuri? Itu bukan urusanmu. Kau bukan seorang penghulu pengadilan. Apa hakmu untuk bertanya seperti itu? Cepat minggir. Kau jangan membuat perkara denganku. Apa kau tidak kenal dengan Sambang? Aku kenal siapa kau. Kau adalah Sambang, salah seorang pendekar yang kemudian bercokol di pasar Singasari untuk mencari sesuap nasi. Kurang ajar. Rupanya kau bermaksud menjajal kemampuanku. Rupanya kau mempunyai kebiasaan juga. Aku hanya orang biasa, Sambang. Aku tidak lebih dari mereka yang berkerumun di tempat ini. Aku adalah salah seorang rakyat jelata. Aku bukan pendekar. Aku juga bukan prajurit. Dan lebih-lebih lagi, aku bukanlah seorang centeng pasar. Hiya, kau Sambang. Hiya. Sambang terus memburu. Dengan jurus-jurusnya yang berbahaya, dia terus mengepung lawannya.
Kadangkala dia menyepak atau menendang, dan pada saat lain dia mencotoskan buku-buku tangannya yang kasar. Tapi orang yang menjadi lawannya ternyata cukup tangguh. Pertarungan menjadi semakin sengit. Mereka yang menonton serentak bergerak menjauh agar jangan sampai terkena pukulan nyasar. Debu mengepul di lapangan di dekat pasar Singasari. Melihat hal itu, Mesin segera menggunakan kesempatan untuk menyelinap. Dan dengan diam-diam, dia pergi meninggalkan tempat itu. Kurang ajar. Kau telah membuat malu aku. Kau keliru, Sambang. Yang membuatmu malu adalah perbuatanmu sendiri, bukan aku. Berdebah, setan alas. Jangan banyak bicara. Dan jangan keburu berbangga hati. Sekalipun aku belum dapat merobohkanmu, tapi kau pun belum dapat dikatakan mengalahkan aku. Hayo, kita lanjutkan lagi permainan ini. Tapi tunggu dulu. Kau belum menyebutkan siapa namamu. Aku tidak pernah bertarung dengan orang yang belum pernah ku kenal namanya. Baiklah, baik. Kalau kau ingin tahu namaku, dengar baik-baik. Namaku Kitalat Wajah. Nah, kau sudah puas sekarang? Bagus. Bagiku mengetahui siapa namamu adalah penting. Jangan sampai aku membunuh orang yang tidak ku ketahui siapa namanya. Nah, bersiaplah Kitalat Wajah. Sambang lalu melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Sementara itu Kitalat Wajah kelihatannya masih tenang-tenang saja. Sedangkan penonton yang berkerumun di sekitar tempat itu menjadi berdebar-debar. Rata-rata mereka tahu siapa Sambang. Mereka juga tahu bahwa pendekar itu adalah manusia yang kejam, yang tidak segan-segan mencabut nyawa orang yang menjadi musuhnya. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menahan jurus pisau mautku ini, maka aku terima kalah. Iya. Aduh. Nah, bagaimana Sambang? Apakah kau masih berminat untuk meneruskan permainan ini dengan jurus pisau matmu tadi? Ayo, berdirilah. Aku siap menanti serangan berikutnya. Baiklah. Aku menyerah kalah. Kau yang menang. Kaulah pemenangnya Kitalat Wajah. Berdirilah, Sambang. Tidak pantas seorang pendekar meringkuk seperti itu. Berdirilah. Aku tahu. Sebenarnya kau orang yang baik. Kau hanya kurang pengajaran. Mulai sekarang, sebaiknya kau hentikan pekerjaanmu sebagai centeng pasar Singasari. Kau bisa memperoleh pekerjaan yang jauh lebih terhormat. Dan ingat, Sambang, ingat. Jangan sekali-sekali kau menganiaya seorang wanita. Wanita adalah lambang dari kehidupan bumi pertiwi. Barang siapa menghina seorang wanita begitu rendah, maka itu berarti dia telah menghina bumi kelahirannya sendiri. Dia telah merendahkan derajat tanah tumpah darahnya sendiri. Bukankah benar apa yang kukatakan ini? Bagaimana pendapatmu, saudara-saudara? Seorang wanita adalah makhluk yang lemah. Dia wajib kita lindungi dari mara bahaya. Dia adalah pencerminan dari ibu kita. Jika ada seorang laki-laki telah menganiaya dan menghina seorang wanita, maka berarti dia telah berani menampar wajah ibunya sendiri. Laki-laki seperti itu tidak pantas kita hormati. Derajatnya lebih rendah dibanding derajat seekor hewan. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapatku? Aku tidak setuju.
tidak setuju dengan pendapatmu itu, Kitalat Wajah. Apa alasanmu untuk tidak setuju? Apakah kau lahir dari rahim sebungkah batu? Bukankah kau mempunyai orang tua? Aku mempunyai orang tua yang lengkap. Aku lahir dari rahim ibuku. Lalu, apa alasanmu tidak setuju bahwa kita harus menghormati kaum wanita? Iya, benar. Kita memang perlu menghormati harkat dan martabat kaum wanita. Tapi ingat, itu bukan berarti karena kaum wanita adalah kaum yang lemah. Kaum wanita bukanlah kaum yang sama sekali tidak berdaya. Tapi, walaupun begitu tidak seharusnya seorang laki-laki menghina kaum wanita. Aku berpendapat, bagaimanapun juga kaum wanita adalah kaum yang pantas dilindungi oleh pihak laki-laki. Tidak semua wanita mengharapkan perlindungan dari seorang laki-laki. Apakah kau sudah merasa dirimu paling kuat, Kitalat Wajah? Sehingga kau berani menyombongkan diri untuk melindungi martabat kaum wanita. Coba, aku ingin lihat buktinya. Apa maksudmu? Apakah perkataanku belum jelas? Aku ingin melihat buktinya bahwa kau adalah seorang laki-laki yang kuat, sehingga kau boleh merasa pantas untuk menjadi pelindung harkat kaum wanita. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Agaknya kau mempunyai kepandaian yang ingin kau perlihatkan di depan orang banyak, ya? Aku hanya ingin membuktikan bahwa tidak semua wanita lemah seperti kau katakan. Dan aku tahu bahwa tidak semua laki-laki kuat seperti yang kau sombongkan. Ayolah, Kitalat Wajah. Kau tidak perlu merasa sungkan-sungkan. Kau tidak perlu merasa malu. Ayolah, pasang kuda-kudamu dan marilah kita mainkan 2 atau 3 jurus. Aku tidak ingin berbaku hantam dengan seorang wanita. Itu sudah merupakan pendirianku sejak dulu. Oh, kukira kau bukanlah seorang laki-laki yang berjiwa pengecut, Kitalat Wajah. Kau ini sebenarnya siapa? Apa maksudmu membuat gara-gara denganku? Nanti kau akan tahu sendiri siapa aku ini, Kitalat. Sebab, kalau ku sebutkan namaku sekarang, aku khawatir kau akan lari tunggang langgang. Kau sombong sekali. Mungkin kau benar, aku sombong. Mana yang lebih baik menjadi orang sombong atau penakut? Ayo, Kitalat Wajah. Aku menantangmu, adu kekuatan. Aku menantangmu, adu ilmu kanuragan. Sebenarnya Kitalat Wajah bukanlah tergolong orang yang mudah marah. Tapi mendengar kata-kata yang diucapkan seorang wanita di depannya, hatinya menjadi panas juga. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya wanita yang berani itu? Dan apa yang akan terjadi antara wanita itu dan Kitalat Wajah? Dan bagaimana pula dengan Meisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.